Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Gus Salim, apa makna daripada surga ada di telapak kaki ibu? Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang dimaksud surga ada di telapak kaki ibu, menurut syariat kan pengertiannya telapak kaki, karena syariat itu yang dipandang, yang ditauhidkan adalah syariat badannya, maka pengertian dan pemahamannya juga kaki tohir di telapak kaki ibu. Akan tetapi makna hakikatnya adalah itu hanyalah kiasan saja. Kiasan bahwa surganya anak itu ada di bawah kaki ibu itu cuma kiasan. Ilustrasinya begini, ketika manusia awal tercipta dari sel sperma dan sel telur, kemudian bertemu di alam arham menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging ditegaskan lagi oleh Allah, dinyatakan kembali oleh Allah agar manusia tidak lupa bahwa kutiupkan rohku, kutiupkan hidupku. Diingatkan kembali bahwa hidup itu, bahwa roh itu adalah ruhullah, hayatullah, bukan hidupnya badan, bukan hidupnya manusianya. Ini penegasan Allah kepada manusia. Hingga menjadi janin dan bayi, terlahirlah ke dunia sebagai bayi yang suci. Kenapa dari gumpalan darah sampai menjadi bayi yang suci ini disebut suci? Karena bayi masih belum bisa mengaku-ngakui bahwa ini hidupku, ini badanku, dan manusia pun waktu itu tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, dan masih gaib ke alam fitrahnya. Maksud alam fitrah inilah yang dimaksud surga di sisi Allah. Ketika menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, sampai menjadi bayi, di dalamnya kan penuh dengan proses-proses. Di dalamnya Allah membimbingnya, Allah menjaganya, Allah mencukupi semua kebutuhannya tanpa kita yang minta. Disitulah alam surga. Ketika di alam rahim ibu itu loh surga yang dimaksud di telapak kaki ibu itu. Jadi ketika manusia sudah terlahir ke dunia, hingga detik-detik akil balik, nah di saat detik-detik akil balik itulah manusia mulai melanggar perintah-perintah Tuhannya. Mau tadinya enak-enak di dalam surga, semuanya penuh dengan kecukupan tanpa ia harus berusaha, tanpa ia harus berikhtiar, tanpa ia harus bersyariat. Ketika masih di dalam surga, di surga tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada ibadah. Yang ada hanya kebahagiaan saja, kesenangan saja, ketenangan hati saja.
di dalam surga itu. Maka dari itu kenapa bayi itu disebut suci? Karena di dalam surga bayi itu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, kok disebut suci? Padahal seluruh bentuk-bentuk ibadahnya raga itu untuk menuju kesucian agar hati suci. Kenapa bayi tidak sholat, tidak puasa secara syariat, tidak ibadah secara syariat, kok disebut suci? Karena di dalam bayi bebas, suci, bersih dari pengakuan diri manusianya. Maka dari itu ketika enak-enak duduk di dalam surga serba berkecukupan, manusia akhirnya memakan buah khuldi ketika datang detik-detik akhir balik. Buah khuldi itu adalah buah pengakuan dirinya, buah-buah yang terlarang untuk diakui oleh hambanya, oleh sang Adam. Sang Adam itu mestinya tetap menjadi sang Adam, kok malah sang Adam memakan buah khuldi, buah pengakuan dirinya. Akhirnya setelah pengakuan diri terjadi, jatuhlah Adam ke dalam dunia, diturunkan ke dunia. Akhirnya manusia hingga datang waktu remaja dan dewasanya diperbudak mencari dunia, diperbudak ikhtiar dan daya upaya manusianya. Akhirnya itulah akibat makan buah terlarang, akibat makan buah khuldi, akhirnya diturunkan ke dunia yang serba sulit, yang serba penipu, yang serba menggoda, yang serba memanaskan hati. Karena pada hakikatnya dunia inilah ladang siksa kubur. Karena di dunia inilah ladang siksa jahanam. Karena neraka di sisi Allah itu bukan nanti. Neraka di sisi Allah itu ketika bahan bakarnya sudah siap, maka siap dibakar. Apa bahan bakarnya neraka di sisi Allah? Disebutkan di dalam Al-Quran, yakni bahan bakar neraka jahanam itu adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hamba, yakni manusia yang masih gemar memakan buah-buah khuldi, buah-buah pengakuan dirinya, buah pengakuan bahwa wujud ini wujud diri manusiaku, buah pengakuan bahwa hidup ini hidup manusiaku, buah pengakuan bahwa kekuasaan ini adalah buah kekuasaan diriku. Semuanya diakui oleh manusianya. Seluruh sifat-sifatnya Allah sudah diakui sebagai sifat diri manusianya. Inilah manusia-manusia yang masih gemar memakan buah khuldi, buah terlarang, buah yang dilarang untuk diakui sebagai kepemilikan hambanya. Kenapa kok dilarang? Karena semua yang dimakan oleh manusia itu adalah barang yang haram, yakni sifat-sifat yang haram dimiliki atau diakui sebagai sifat manusianya. Selama manusia masih memakan barang yang haram, yakni memakan buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan, maka seluruh apa yang dimakan di atas bumi ini, seluruh yang diminum di atas bumi ini, dan apapun ilmu atau ibadah-ibadah serta sholat yang dilakukan di atas dunia ini, semuanya menjadi haram di sisi Allah. Karena di dalamnya manusia memakan buah khuldi.
buah-buah pengakuan diri manusianya lah yang menjadi Tuhan penguasa hidup dan badan ini. Inilah yang disebut makan minum yang haram. Maka dari itu, kapankah manusia itu kembali ke tempat asalnya, yakni surga? Ketika dulu di dunia, ketika dulu jadi penduduk surga, kemudian diturunkan ke dunia, kemudian dinaikkan lagi ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maksud surga di telapak kaki ibu itu ketika masih dalam kefitrahan diri manusia kita, di dalam alam rahim kita selama ini kan ada di surga. Surganya Allah, bukan surganya manusia. Hakikat surganya Allah itu demikian, bukan surga-surgi yang digembar-gemborkan oleh manusia selama ini, yang berbau kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu, yang berbau kenikmatan-kenikmatan dunia, yang berbau kenikmatan-kenikmatan serba syariat. Jadi kenikmatan di dalam surga versi manusia adalah surga penuh dengan kehidupan gemerlapnya dunia. Rumah dari jamrud, dari intan permata, bangunan-bangunan yang serba megah, terus kendaraan-kendaraan yang serba mewah, makanan-makanan yang serba enak, terus tidur dengan bidadara dan bidadari. Semua itu kan kesukaannya, kesenangannya, kecintaannya hawa nafsu manusia. Jadi surga di sisi Allah itu bukan demikian. Surga dan neraka di sisi Allah itu tidak ada yang tahu. Tak satupun manusia ada yang tahu surga dan neraka kecuali Allah. Baunya saja tidak ada yang tahu, apalagi surganya, apalagi nerakanya. Nah, ketika Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa neraka itulah ketika manusianya masih berupa iblis dan setan. Siapakah iblis setan yang nyata sebagai musuh manusia itu? Iblis dan setan yang nyata sebagai musuh-musuh manusia itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Hakikatnya diri kita sendiri ini loh yang dimaksud iblis dan setan yang nyata, yang selama ini menggoda, selalu menggoda dan selalu mensesatkan anak cucu Adam. Mestinya anak cucu Adam ini kembali kepada fitrahnya, keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya. Setan selalu membisikkan, kamu itu ada bro, kamu itu wujud bro, kamu itu nyata bro, kamu itu hidup bro. Allah lah yang tidak nyata, Allah lah yang goib, Allah lah yang tak wujud. Nah, begitulah bisikan-bisikan setan iblis yang ada di dalam hawa nafsu kita sendiri, yang selalu mensesatkan demi pensesatan hamba-hamba Allah. Sholatnya disesatkan, puasanya disesatkan, tindak laku badanianya disesatkan dari Tuhannya. Disesatkan kemana? Disesatkan kepada hawa nafsunya sendiri, dimasukkan di dalam panasnya hawa nafsunya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud neraka. Kehidupan dunia ini adalah hakikatnya neraka di sisi Allah, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang selalu mencintai dunia. Jadi pada intinya, apakah api-api yang menyiksa manusia itu? Api-api yang menyiksa seluruh manusia itu apa-apa yang paling dicintainya di hatinya.
Pertama, kewujudan badan milik manusianya, kewujudan hidup milik manusianya, harta benda apapun milik manusianya. Inilah yang membuat siksa-siksa dan api-api neraka di sisi Allah. Di mana dibakarnya? Di dalam hatinya. Hatinya panas. Di dalam kuburan-kuburannya. Terus lantas surga itu apa? Yang surga di sisi Allah itu. Sementara mayoritas manusia menganggap surga-surgi yang digembar-gemborkan, yang dituju atas ibadah-ibadahnya, yang dituju atas sholat-sholatnya, yang dituju atas puasa-puasanya, yang dituju atas perbuatan-perbuatan kebaikannya di sisi manusia, yang dituju adalah surga-surgi yang katanya yang sering digembar-gemborkan itu surganya. Serba kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena manusia belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhannya, maka digambarkanlah, diangen-angenkanlah surga itu seperti surga dohir, surga syariat. Akan tetapi surga di sisi Allah itu bagaimana? Surga di sisi Allah itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa yang tenang itu? Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah terputus dengan dunia. Jiwa yang terputus dari pengakuan-pengakuan diri manusianya yang hidup. Jiwa yang putus dari rasa kekuasaan diri manusianya. Inilah jiwa-jiwa yang tenang. Nah, untuk mencapai ketenangan jiwa, apakah dengan harta dan dunia? Sesungguhnya harta dan dunia ini adalah hanya membawa kepada kesesatan dan kesesatan, menciptakan api-api yang panas di hati kita, dunia dan harta ini. Maka surga di sisi Allah itu syaratnya harus meninggalkan dunia, bahkan meninggalkan kewujudan dan kehidupan diri manusianya, baru akan masuk surga. Tapi bukan surga-surgi yang digembar-gemborkan selama ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, siapakah mereka jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang sudah kembali ke alam kefitrahannya. Manusia sudah kembali ke alam keadamannya, kembali ke alam ketiadaannya, kembali ke alam kematiannya sebagai wujud diri manusianya. Inilah alam yang fitrah. Inilah tanda hati yang tenang. Inilah tanda bahwa jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan dengan ridho, maka Allah akan rela dan ridho kepadamu. Maksudnya mati sebelum mati. Ketika manusia sudah mengenal hakikat dan makrifat, maka tugasnya adalah mengkiamatkan dirinya, mematikan kekuasaan diri manusianya. Dihancur leburkanlah langit dan buminya selama ini. Langit itu hidup manusianya, bumi itu wujud badan manusianya. Dihancur leburkan. Maksudnya dihancur leburkan itu sudah tidak diakui sebagai hidup dan badan manusianya, sebagai penguasa dan pemiliknya. Itulah yang dimaksud kembalilah pulang kepada Tuhanmu dengan rela hati dan ridho, maka Allah pun rela dan ridho kepadamu. Wadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian semua hamba-hambaku yang mengabdi di dalamnya. Nah, ketika kita sudah kembali kepada keadamannya, kefitrahan diri manusia, ketiadaan diri manusia kita seperti bayi, itu loh yang disebut hamba-hamba yang mengabdi. Jadi bayi dulu, meskipun bayi itu tidak sholat, meskipun bayi itu tidak puasa, meskipun bayi itu tidak berhaji, meskipun bayi itu tidak berbuat baik, itulah yang dimaksud kefitrahan manusia. Itulah yang disebut ibadah di sisi Allah. Meskipun kelihatannya tidak ibadah, meskipun kelihatannya tidak sholat, tapi di sisi Allah bayi-bayi itu ibadah. Hatinya mengabdi kepada Allah, hatinya sudah nyata urip iki Allah, uripe Allah dewe. Maka yang terjadi atas dirinya af'alullah. Nah, hati yang demikian itulah yang disebut oleh Allah hati yang mengabdi kepada Tuhannya. Setiap tindak laku badannya, hati selalu mengabdi kepada Allah, bahwa hidup ini Allah, hiduplah yang mempergerakkan badan, hiduplah yang mendudukkan badan, hiduplah yang memberdirikan badan, hiduplah yang mempergerakkan apapun yang badan lakukan. Inilah yang disebut mengabdi kepada hidup. Tidak seperti selama ini yang malah di dalamnya kitalah yang menjadi Tuhannya, kitalah yang merasa bisa berapa-apa, bisa sholat, bisa puasa. Ini namanya di sisi Allah bukan mengabdi. Karena apa? Ini adalah persekutuan, ini adalah kemungkaran, ini adalah kekufuran. Jadi dosa kufur, dosa keingkaran, dosa kepada Allah, yakni dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah dosa-dosa yang amat besar yang tak bakal diampuni oleh Allah hingga waktu yang ditentukan. Selama ini kita menganggap dosa-dosa yang seperti ini kita anggap sepele di dalam tatanan syariat. Yang dianggap dosa-dosa yang besar itu menyembah berhala-berhala dohir, seperti menyembah salib, seperti menyembah patung, seperti menyembah matahari, seperti menyembah bulan, seperti menyembah uang, dan seperti menyembah dunia. Dikira dosa-dosa yang besar itu hal-hal yang serba dohir. Akan tetapi dosa yang terbesar itu adalah yang ada di hati manusia. Ketika hati mensekutukan Allah dengan diri manusianya, ketika hati sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan,
bahwa hidup ini hidup manusianya, inilah manusia-manusia yang mentuhani dirinya sendiri. Inilah dosa-dosa yang paling agung dan tidak termaafkan kecuali Allah berkehendak atasnya. Maka dari itu apapun yang tergerak oleh badan-badan kita ini, ketika kita masih kotor, hati kita masih kotor dari kewujudan diri manusianya, maka selamanya apa yang kita perbuat juga menjadi kotor, bahkan bisa menjadi racun yang meracuni diri kita. Di dalam ibadah dan sholat, di dalamnya kita merasa mulia, kita merasa bangga dengan ibadah, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ilmu kita. Maka dari itu akhirnya ibadah dan ilmu serta sholat itu menjadi racun bagi manusianya, tapi tidak terasa. Karena hati kita selama ini masih buta akan Allah, tidak terasa. Terus kita lanjutkan lagi ayat yang tadi, fadkhuli fi ibadi, maka hati-hati yang sudah, jiwa-jiwa yang sudah tenang itulah yang dimaksud hati yang sudah mengabdi kepada uribku Allah, karena kunya hambanya sudah hancur lebur, sudah kiamat, yang ada hanya kunya Allah sendiri. Kita lanjutkan kembali. Wadkhuli jannati, sadaqallahul azim. Wadkhuli jannati, maka masuklah kalian di dalam surgaku, kata Allah. Itu surganya Allah, bukannya digembar-gemborkan selama ini. Serba penuh dengan kemegahan dunia, serba dengan kenikmatan dunia. Surganya Dajjal ya di dunia ini adanya. Sedang surga di sisi Allah, yang dimaksud surga di sisi Allah itu adalah tenangnya jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jadilah hambaku yang mengabdi. Setelah itu, bila sudah mengabdi, itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, bahwa hidup ini Allah, maka itulah yang dimaksud surga. Manusia sudah tidak bisa bersyariat lagi di dalamnya, karena semua kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Tuhannya di dalam surga. Maksudnya apa? Ketika kita bekerja mencari rezeki, di situ bukan manusianya yang merasa bekerja, Allah lah yang mempergerakkan tindak lakunya badan ini. Ketika di hati sudah nyata Allahnya, hancur lebur kemanusiaannya terbalik. Dulu Allahnya gaib dan manusianya dulu yang wujud, ini berbalik, Allahnya yang wujud dan manusianya yang gaib. Maka disitulah apa yang dibutuhkan manusia dicukupi oleh Allah. Contoh, ketika kopi sudah nyata hadir di depan kita, apakah manusia bisa membuat kopi tanpa Allah? Berarti yang menyediakan kopi dan rokok, yang menyediakan makanan-makanan yang kita makan selama ini, berarti kan ya Allah yang menyediakan semua. Yang menyuapi dengan kasih sayang juga Allah. Tanpa adanya hidup, apakah tangan bisa menyuapi badan ke mulut? Kan tidak mungkin. Mana ada mayat bisa berjalan sendiri, bisa makan sendiri tanpa Allah. Jadi yang dimaksud di sini bukan Allah
Manusianya yang butuh makan dan minum, akan tetapi ciptaannya lah, akan tetapi hambanya lah yang butuh makan dan minum demi keterusan kehidupan hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud surga berada di telapak kaki ibu. Jika kita sudah bisa kembali rojiun ke alam arham, yakni ketika kefitrahan diri manusianya masih wujud, yakni ketiadaan diri manusianya, kegoiban diri manusianya masih nyata, yang ada hanya wujud Tuhannya. Inilah yang dimaksud surga di sisi Allah. Karena manusia terlahir dari ibu, ya surganya ada di ibu, di telapak kaki ibu. Maksudnya bukan telapak kaki yang dohir. Surganya manusia adalah di alam arham ibunya sendiri, di alam kandungan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua akan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala, akan selalu dipahamkan oleh paparan-paparan yang penuh hikmah ini. Semoga saya dan kita semua selalu ridho dan rela kembali kepada hidup ini Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Kalim atas penjelasannya. Terima kasih, sangat bermanfaat. Semoga saudara-saudara yang lain dapat manfaat dari pengajuan pertanyaan saya. Usman dari Bondowoso. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah lo dok ini